Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coaching kedua Om. Pagi hari ini udah coaching kedua. Part kedua ini dengan masih sama sebenarnya dengan yang pertama. Cuma pertama itu dari versinya brand sama titik desain. Hari ini dari manajemen ya. Manajemen pastinya fungsi utamanya adalah fasilitasi. Maka yang akan sangat terpenting adalah di sistem. Dan membangun kultur pelayanan itu sendiri, move untuk membangun selalu kultur pelayanan di seluruh jaringan ini naik gitu. Sama seperti yang kemarin, ini kita hadir dari ada asdir marketing, asdir di production, kemudian di desain, kemudian ada di Om Nazri sama Om Kevin di IT. Review dari pembahasan yang kemarin, apakah di hari ini semua reportnya itu sudah disesuaikan? Sudah. Kemarin juga saya cek sudah. Terus untuk update slot, update KPI-nya juga sudah ada ya Om ya? Sudah ada ya? Oke. Terus saya pengen mengatakan bahwa kalau part di minggu ini itu kultur yang harus dinaikkan di marketing ya Om, building management di brand sama titik desain termasuk jaringan ke bawahnya, ini adalah temanya minggu ini itu kan bagaimana memastikan seluruh revisi masuk ke Zoom. Yang harus wajib itu adalah brand ke titik desain. Karena Zoom itu sendiri kan ada dua arah, satu naik, satu bawah gitu, ke bawah sama ke atas. Nah, yang ke bawah ini confirm harus sudah tetap diberikan link Zoom ya. Jadi sampai ke user ini harus paham bahwa revisi itu ketika Zoom akan menjamin 1 kali 24 jam selesai. Dan kultur yang kita bangun 1 kali 24 jam, 2 kali 24 jam, sampai 3 kali 24 jam itu benar-benar harus match. Kita menghendaki itu, maka pasar juga harus sudah mengerti itu. Itu targetingnya. Nah, step pertama, 2 minggu yang lalu, kita istilahnya kultur yang kita bangun kan ayo Zoom gitu. Minggu ini revisi masuk Zoom. Minggu depan mulai dari Senin sampai Sabtu kultur yang harus ditambah step ketiganya itu adalah minus rekap. Jadi Zoom mulai dari jam 8 pagi ketika tidak ada revisi kan tidak ada Zoom kan gitu ya. Tapi harus yang dipastikan adalah dari pagi itu minus rekap di tabel pelangi custom design ini di setiap branch itu benar-benar harus turun. Dan kalau bisa bertahan di 3 baris. Nggak boleh seperti ini. Artinya kalau ini kan terjadi karena branch ya. Di manajemen seperti ini, indikatornya karena di branch-nya kan. Makanya besok, 1 minggu besok harus sudah di move. Zoom harus memastikan bahwa minus rekap ini selesai. Teknisnya adalah kalau dinyatakan lanjut segera PO, kalau tidak lanjut hapus. Oke. Akibatnya adalah pada minggu besok itu juga ketika minus rekap mulai dihapus dan lain sebagainya karena divalidasi entah lanjut atau tidak, akan memunculkan indikator restore. Kalau restore juga wajib Zoom. Jelas ya? Jadi minggu ke depan kultur yang dibangun itu adalah minus rekap turun. Turun dan itu setiap hari harus stay di 3 baris. Yang kedua adalah restore-nya pasti naik. Kalau memang ID-ID yang kemarin itu memang dilanjut PO-nya. Oke. Kemudian kalau setiap hari branch itu sudah mengendalikan 3 baris, maka manajer desain itu dia akan hanya fokus di ruang lingkup data yang kecil karena 3 baris. Ketika dia di baris kuning ini muncul angka 1, misalkan setelah di refresh, tek, muncul angka 1, berarti kan ada pengajuan revisi ya. Langsung klik confirm, link Zoom dibuka, tek, masuk lagi. Kontaknya harus sudah seperti itu. Oke, jadi Om, mungkin di sistem apa yang dibutuhkan adalah pendaftaran link Zoom. Jadi link Zoom itu harus sudah didaftarkan di sistem dari branch ini. Yang kemudian ketika confirm atas revisi segala macam, dia langsung secara otomatis keluar ke jaringan. Sudah ada?
Oh, linknya sudah ada. Sudah ada. Baru 2 brands yang muncul. Diseragamkan di seluruh brands. Oke ya. Jadi link Zoom ini menjadi tools utama di sistem juga. Kecuali kalau kita nanti IT bisa buka Zoom sendiri ya, bukan app-nya itu sendiri. Oke. Berarti di sini juga untuk di porsinya jaringan itu, porsinya Brands itu harus membangun yang SAM-nya itu salah satunya harus megang atas Zoom. Nah, ini yang di kultur yang harus paham. Production harus sudah melihat, marketing kan sudah mengatakan bahwa tidak ada SAM brands. Adanya adalah manager brands. Karena SAM brand itu masih bergerak per gerbong dan ini salah. Pasti salah, wis. Kalau brand yang belum merubah transform antara SAM brand ke brand manager brand ini, pasti mereka nggak bisa membangun kultur manajemen pelayanan desain. Tuh. Nah, tadi ada permasalahan, lalu bagaimana kalau ada jaringan yang masih meminta bantuan input custom? Nah, manager brand sebenarnya kan idealnya itu 6. Ada GM dan 5 manager ya. Sebenarnya kalau dibagi ada 2 part. Part pertama adalah slot DB, part kedua adalah slot pelunasan. Nah, GM, konfigurasi, dan desain itu akan ada di bagian slot ideal versus input custom, slot ideal versus capaian ID. Itu dari GM, konfigurasi, dan desain. Nah, ada 3 manajer di belakang, keuangan, produksi, dan regulasi. Ini seharusnya akan membantu jaringan yang membutuhkan bantuan input custom. Jadi kalau ada manajer desain masih membantu input custom, salah. Pasti Zoom-nya nggak terkendali. Apalagi manajer konfigurasi, salah lagi. Nah, nanti Mbak yang tanya, berarti nanti harus dialihkan ke situ? Bukan. Buka aja satu jalur khusus di brand ini untuk istilahnya satu nomor yang untuk membantu input custom. Nanti misalkan masuknya di keuangan dulu, manajer keuangan. Tapi ketika ada antrian banyak, ya jangan dikerjakan sendiri, bagi dengan yang lainnya. Kontaknya gitu Om Yosia. Kalau untuk input custom izin Om, kalau misalnya sekarang kan sudah ada beberapa agen yang punya CS agen, apakah bisa difasilitasi juga? Sudah. Jadi ini sudah harus ditransform ulang. Kalau dulu seluruh input custom harus diisi brands. Kenapa? Karena waktu itu kan closing quantity agen. Kalau mereka nggak menjalankan input custom sendiri, mereka nggak bisa menjamin kuantitinya. Oke ya. Makanya kenapa dulu pecah slot itu halal. Sebenarnya nggak halal. Kalau dari awal mereka juga memahami datanya semua nggak valid. Nanti kalau brandnya dikurangi jadi 30, bahaya kan? Makanya sudah dikasih kelonggaran dengan ketidakvalidan itu gini-gini. Ya jangan dibalik hari ini terus kemarin pecah slot boleh ya enggak. Kemarin itu boleh karena datanya mereka itu dari awal nggak valid. Gitu. Tapi kalau hari ini ya jangan ditawar gitu loh. Oke ya, karena nggak ditawar, mekanisme kinerjanya harus juga sudah mengarah ke closing karirnya SAM, yaitu manager brands. Gitu. Di link Zoom nanti sudah difasilitasi ya Om? Sudah? Oke. Sementara mungkin di custom hanya di titik itu yang perlu disempurnakan. Jadi nanti akan saya cek bukan di hari Senin, tapi di hari Sabtu minggu depan. Apakah semua yang minus rekap ini di manajemen sudah tinggal 3 baris. Berarti kalau manajemen masih sekian baris, berarti building karakter manajemenmu brand sama jaringan itu belum terbentuk. Itu yang menjadi key isu program di minggu depan. Untuk yang mereka pelangi hari ini itu yang dikatakan pertama itu kan dari desainnya di restore. Misal ada satu itu mereka ini dari desain yang di restore karena kembali ke rekap semula. Itu berarti ketika merestore desain itu harus juga lewat Zoom. Bukan. Ketika di restore kan dia muncul di minus rekap. Tak. Maka dia harus target Zoom. Karena gini, kadang desain juga ketika sudah mengerjakan seperti itu tidak langsung melihat rekap pelangi. Betul, makanya nggak bisa Om. Jadi cara kerja titik desain itu gini. CS itu hanya secara ritme reguler dia hanya mengerjakan antrian.
Sedangkan zoom itu mengarahkan ke titik sasaran. Nah, artinya kalau titik desain nggak buka zoom, dia nggak punya arah. Yes. Oke ya. Nah, yang menentukan arah itu adalah branch. Makanya dia handling minus rekap. Kalau muncul restore, misalkan ini, tahu-tahu 028 muncul, tek gitu. Ya kalau ini muncul angka 1, ketika dia refresh ada angka 1, tek gitu, dia langsung korelasi untuk buka zoom, jaringannya ditarik, 1 kali 24 jam itu hilang lagi. Tapi karena PO. Nah, gitu maksudnya. Oke, jelas ya. Nah, next step berikutnya adalah, ini persiapan untuk minggu depannya lagi ya. Saya Sabtu ngecek di minus rekap ini selesai. Akan saya minta IT menghapus penghapusan by system. Oke. Di minggu depannya lagi. Nah, penghapusan by system ini artinya apa? Tidak ada ID yang dihapus oleh sistem. Yang ada adalah ID dihapus oleh manajer di desain. Jadi nanti fungsi hapus dan fungsi restore ada di manajer desain. Gitu ya, Om? Kenapa kok dulu ada hapus? Memaksa kultur. Nah, orang dihapusi. Kalau tidak dihapus, nanti akan membuat data tidak valid. Padahal validitas itu kan sebuah mindset. Dan mindsetnya dipaksakan rada didadi. Oke, ini yang persiapan di IT. Terus, termasuk minggu depan, itu akan ada hal yang menjadi fokus utama permasalahan. Di mana itu slot ideal versus input custom. Nah, Om Yosya sudah harus prototipe membangun ini ke jaringan, juga disampaikan selama seminggu ke depan ya. Karena nanti saya masuk ke 2 minggu lagi. Bagaimana cara menaikkan input custom? Cara pertama adalah bongkar user. Perintahkan kepada seluruh jaringan hanya untuk menyisakan 1000 akun pertemanan, 1000 pertemanan di Facebooknya masing-masing. Sisanya hapus. Oke, yang kedua, ketika dia ada di genre yang tidak tepat dan segala macam bisa berubah genre, tapi dengan membuat akun baru. Yang ketiga, hunting usernya, hunting pertemanannya, sama tentukan keyword, genre, lalu brand harus merekomendasikan 3 keyword per genre. Dicari di pencarian Facebook, oke. Terus klik dilihat semua yang paling bawah, masuk ke kolom orang, target position kota di seluruh Indonesia. Jadi nanti ada gini, brand akan membentuk konfigurasi daftar, oke Om, daftar hunting pertemanan. Misalkan 1 genrenya kicau, terus di sini ada 3 keyword, terus di sini adalah daftar kota. Daftar kota dibagi pulau dulu. Pulau terus kotanya segala macam, sudah ini dari kicau ini akan muncul sekian baris ke bawah, mungkin ada 30, 50 bahkan 100 baris. Terus nanti di genre berikutnya. Lalu harusnya ketika brands itu melempar ke jaringan bawahnya, yang di bawahnya itu akan ngeklaim gini, Mas, baris ketiga tak ambil, baris keempat tak ambil, dan itu akan diupdate. Jadi jaringan tidak akan berbenturan. Pasar mana yang ada dan itu tidak akan berbenturan. Semua akan masif terisi semua. Seharusnya brand mempunyai kapasitas 100% wilayah Indonesia berbanding keyword, berbanding genre. Oke. Berikutnya. Karena tidak ada open reseller, maka pastikan bahwa agen tidak melayani, tidak melayani user, tidak merekrut reseller. Tapi, kan ngono, kamu akan open reseller mulai kapan? Sistem akan kamu buka lagi mulai kapan? Salah satunya ini growth input customnya turun karena tidak ada open reseller. Maka open reseller mulai akan dibuka kapan? Sebenarnya sudah dibuka, tapi hanya untuk genre tertentu aja. Oke, artinya lebih bagus dibuka lagi nggak? Iya. Oke, buka lagi.
tapi larang agenmu melayani bukan merekrut reseller. Jangan open reseller. Teknikalnya adalah hunting user, tawari harga murah dengan menjadi reseller. Oke. Lalu bagi reseller-reseller yang sudah ada di si part itu bagaimana? Kalau agen sudah membangun satu akun 25 slot itu selesai, maka untuk membangun part ini tetap harus ada lemparan usernya yang diberikan ke reseller dan lain sebagainya jalan. Tadi nanti silahkan diatur di marketing ya Om. Nah. Cuma sampai di sini dulu. Ada pertanyaan? Kemarin dari teman-teman itu banyak yang bertanya apakah desainer bisa membuat konten untuk brands-nya itu. Contohnya gini Pak, kemarin di Flash Design di mockupnya itu ada kontaknya brands-nya itu satu, terus yang kedua adalah dia bikin konten, misal dia pesan di brands A itu lebih cepat karena nanti jatuhnya saingan. Oke. Pertama, kalau desainer membangun kontennya dengan identitas, maka dia akan kesulitan melakukan klaim konten. Nah, iki tak kei identitas brand ini, maka user akan menemukan itu dan lari ke brand ini lagi. Maka sama saja sebenarnya dia tidak membuka klaim konten di titik brand lain. Dan itu harus tahu ya Om. Nah, tapi apakah benar titik desain tidak bisa memfasilitasi brand? Bisa. Saranku bukan di kontennya. Bukan di konten mockupnya, tapi di mana? Flyernya. Flyer, video 3 detik, TikTok, segala macam itu. Jadi jangan di mockup. Kalau di mockup dia kehilangan range untuk membangun klaim konten. Tapi kayak tadi aku ngomong sama Fajar, seharusnya brand itu memaksimalkan apa yang ada di Fajar. Karena dia jadi model segala macam, seharusnya dia bangun 30 iklan 30 detik. Fajar kan ngomong untuk membranding brandnya ini, itu boleh. Gitu, enggak apa-apa. Tapi saya sarankan bukan di mockup ya. Nah, di mockup dia kehilangan klaim konten nanti. Mesaki. Gitu. Karena tidak berkesempatan ngeklaim dari brand yang lain gitu loh. Engko jadi sangat masif, brand itu tumbuh sendiri dan itu nggak bagus. Hari ini hanya menyelesaikan masalah input custom, iya. Tapi 1 tahun lagi itu nggak menyelesaikan masalah klaim konten. Ketika ini sudah masuk regarfriend, mockupmu jadi acak-acakan ini nanti. Dan kasihan mereka. Tapi saran ke tetap buat, tapi bedakan jalurnya, bukan di mockup, tapi di flyer marketing atau di durasi 30 detik, 1 menit dan lain. Bahkan konten YouTube pun nggak apa-apa. Konten YouTube pun nggak apa-apa ya. Oke, gitu ya Om. Karena ini udah waktu duhur, padat, singkat. Om Kevin diserap, karo Om Nazrin. Nanti report ke Om Rio ya. Oke, terima kasih waktunya. Kita next time di hari Sabtu. Ingat kultur yang kita bangun seminggu ke depan ada di marketing sama ada di desain. Oke, terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Justifa.